Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my student? Nice to see you again in English with Miss Isti. Today we are going to discuss about procedure text. In this chapter, you will learn about definition, social function, generic structure, language feature, and example. Let's see number 1. We are going to discuss about definition. Procedure text is a text that explain or help us to how to make or use something. Jadi pengertiannya teks ini menjelaskan atau membantu kita bagaimana cara membuat atau menggunakan sesuatu. There are 3 definition about procedural text. Ini yang pertama, definisinya explain how something works or how to use instruction or operation manuals. Example, how to use video, the computer, the tape recorder, the photocopier, and the fax. Jadi ini hanya contoh ya. Jadi menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja atau bagaimana cara menggunakan instruksi atau mengoperasikan secara manual. Contohnya how to use video, how to use television, how to operating washing machine, misalnya seperti itu. Yang kedua, text that instructs how to do particular activity. Example, recipe, rules for games, science, experiment, road safety rules. Ini untuk particular activity, kegiatan yang terbatas. Misalnya resep, ya kegiatannya memasak atau sedang rule for games, gamers ya, ini untuk gamers. Harus seperti apa menjalankan aturan permainannya, atau science eksperimen menggunakan eksperimen ya, road safety rule atau peraturan ketika berkendara di jalan. Yang ketiga, text that deal with human behavior, for example, how to live happily, how to success. Di sini kan kita sering menjumpai buku-buku yang sifatnya membangun atau misalkan sifatnya itu menjelaskan. Di sini ada how to live happily and how to success. Kita harus berpandu pada buku tersebut gitu kalau ingin hidup bahagia atau hidup sukses. Yang kedua, social function. Nah, apa itu social function atau fungsi sosial dari text procedure ini adalah describe how something is completely done through a sequence of steps. Menggambarkan bagaimana sesuatu itu selesai dibuat menggunakan tahapan ya. Communicative purpose. Nah, ini ada communicative purpose-nya antara si pembaca dengan si penulis. This is to describe how something is made through a sequence of action or step. Berdasarkan langkah kerja. Yang pertama to explain. Tell the reader how to make operate do something through a sequence of action or step. Jadi, bagaimana cara mengoperasikan, membuat, atau melakukan sesuatu berdasarkan langkah-langkah kerja. Yang kedua, explain step. Menjelaskan langkah kerja untuk membuat, mengoperasikan, atau melakukan sesuatu. Karena isi dari teks deskriptif, teks prosedur ya ini ya, action dengan instruction. Yang ketiga, we are going to discuss about generic structure. Di sini generic structure itu artinya kerangka karangan yang dimiliki oleh procedure text ya. Di sini ada the first goal or purpose, yang second material or tool, the third and the last step or method ya. Goal itu contohnya how to make spaghetti. Jadi di atas gitu ya untuk judul biasanya sih identik dengan how to. Kemudian material or ingredients,
itu omelet, egg, onion, vegetable oil, etc. Material and ingredients, alat dan bahan. Kemudian step itu merupakan langkah kerja. First, wash the tomatoes, onion, dan sebagainya. Second, cut the onions. Jadi itu tahapan-tahapan. Nah, yang keempat, itu language feature. Artinya unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks tersebut. Apa saja unsur kebahasaannya? Kita lihat ada using adverbial obsequence or using temporal conjunction. Jadi menggunakan temporal conjunction kayak first, second, third. Kemudian yang kedua, use command or imperative sentences. Contoh, put the noodles on the, misalkan plate ya. Cut the onion, wash the tomatoes. Jadi menggunakan kalimat perintah. Kalau put ya kita simpan. Kalau cut ya kita potong. Kalau wash ya kita cuci. Using adverbials atau adverb to express the time, place, manner accurate. For example, for 2 minutes, 2 hours, etc. Jadi adverb ini adalah kata keterangan. Ya, kita tuh harus mencuci berapa lama. Kita tuh harus membiarkan dalam oven itu berapa lama. Ya, using action verb. Jadi ini menggunakan kata kerja bentuk pertama kayak make, take, boil, cook. Yang terakhir menggunakan simple present tense, yaitu untuk waktu saat ini ya, verb 1. Nomor 5, kita lihat contoh. How to make a cup of coffee. Di sini ada materials and ingredients. Apa bedanya materials and ingredients? Di sini materials itu alat, kalau ingredients itu bahan. Tool sama ya seperti materials ya. Ingredient juga sama seperti materialsnya. Materialsnya ada 2 spoon of sugar, 1 spoon of coffee powder, hot water, a cup, a spoon. Jadi yang mana yang disebut material itu a cup and spoon. Kalau ingredients bahannya 2 spoon of sugar, spoon of coffee powder, and hot water. Ada 3 bahan, ada 2 material. Jadi biasanya ditanyakan pada soal-soal procedural text. Ini ada langkah kerjanya, sengaja yang mudah. Prepare 2 spoon, siapkan 2 sendok gula, cangkir, air panas, dan 1 sendok makan bubuk kopi. Yang kedua, simpan bubuk kopi ke dalam cangkir. Yang ketiga, pour some hot water into the cup. Tuangkan air panas ke dalam cangkir. Yang keempat, add 2 spoon of sugar into a cup of coffee. Tambahkan 2 sendok gula ke dalam cangkir kopi. Stir well. Stir well artinya aduk rata. Hot coffee is ready to drink. Kopi panas siap untuk dihidangkan. Disajikan ya, diminum. Kemudian ini how to make fried rice. Nah, ini ingredients-nya atau bahan-bahannya disebutkan. Ada bawang putih, bawang merah, telur, dan minyak, dan tentu saja piring nasi. Ini kemudian di sini yang Ibu beri merah itu tadi disebutkan temporal conjunction. Ada berapa temporal conjunction-nya? Ada 8 ya. Kecuali yang fry, itu harusnya biru ya. Nah, yang biru ini termasuk fry. Yang ini harusnya biru ya. Ini disebutnya adverb, bukan adverb,
verb 1 atau simple present ya. Kemudian di sini tidak disebutkan materialsnya, tapi sudah Ibu tandai dengan warna ungu ya. Jadi butuh frying pan, and plate. Jadi butuh 3 bahan ya, 3 alat yang digunakan dalam membuat nasi goreng. Kemudian kita ke latihan. Fill in the blank for good answer. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. How to make brownies. Ini bahan-bahannya. Kemudian di dalamnya juga ada alat dan perintah. Ada langkah kerja sampai siap untuk dihidangkan. Ini soalnya, how much flour do you need to make a brownies? Berapa tepung yang kamu butuhkan untuk membuat brownies? Yang kedua, what is the first thing to do when making brownies? Apa yang harus pertama dilakukan ketika membuat brownies? Yang ketiga, you should before, you should after. Jadi tinggal dibaca. Sebelum combining the mixes apa? Sesudah greasing a brownie tin apa? Ya. Kemudian, according to the text, how many steps? Berapa langkah kerja yang ada di sana untuk membuat brownies? Yang keenam, according to the text, is it difficult to make a brownies? Jadi kalau ada is, itu jawabannya hanya ada 2 ya. Yes or no. Kalau yes, it is. Kalau no, no is not is. Atau no isn't is. Ya. Yang ketujuh, how many tool? Tool kan tidak disebutkan ya di sana ya. Tapi kalian bisa baca dan bisa kayak tadi Ibu yang ungu, itu tools ya. Kemudian 8, eat them. Yang dimaksud them ini apa? Ya. Nomor 9, write the command. Artinya kata kerja, perintah ya. Nomor 10, what is the purpose of the text? Tadi tujuan untuk teks how to make brownies itu apa? Ini ketentuan pengumpulan tugasnya. Materinya dicatat tanpa dirangkum. Kemudian kerjakan fill in the blank-nya, isinya saja di buku catatan. Kemudian perhatikan batas waktu pengumpulan dan tempat atau laman pengumpulan tugas. Ya. Sekian materi hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Thank you for your attention. I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.